kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadap satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad boten wonten nggih khalifah setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, saya gembur-gembur khilafah itu kan nyalai hadis kabeh kuwi. Ndak ngajine kurang adoh. Ya. Kurang adoh, kurang piknik ya. Ngopine kurang kenceng. Nah, itu apa namanya? Yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Kalau Allah, ini sudah di umul kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib nih, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai jauh. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan mau santunya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Kayak ono sing nyekel sanad. Sanad ilmu kan kayak rantai. Ibaratnya listrik itu nyambung ya, meh dicetak ya, nggak bakal apa, nyetrum kan begitu. Nah, sanad ilmu kan begitu. Ini kabelnya nyambung ya, nyetrum, ilmumu ya nyetrum. Tegangannya ono gitu. Kosong. Walaupun kabelnya komplit, gitu, instalasinya komplit, orang nyambung setrum PLN ya, rakyatnya tuh ya, nggak bisa tuh. Nah ini beliau, Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, sakit parah kenapa nanggung balak saat dunia. Ibaratnya menurut beliau ini tidak pantas. Maksudnya jek iso diharapno tobaté tanggung gitu. Menurut Habib, ketika seorang Habib itu mendapatkan status wali kutub, maka dia akan menderita, Be. Tidak asing mendengar atau menyimak suaranya ya. Yang derajatnya itu di luar itu. Jadi dia ini di luar jabatan, ibaratnya tentara sama Polri kan beda. TNI sama Polri kan beda. Nah, ibaratnya ini Kutub dan Autad Abdal ini masuk ke tentara TNI, dan ini ada yang dia ini makamnya sendiri. Jadi nggak di dalam pengawasan yang dalam apa bintang-bintang jabatan ini. Jadi bintangnya itu wali kutub itu bintangnya itu bintang yang paling tinggi, Beb. Jadi nggak ada dalam pengawasannya, Beb. Subhanallah ya, nggak ada dalam pengawasan seseorang yang sudah mendapatkan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, nggak bisa, Beb. Subhanallah ya, lanjut. Ya, yang struktural. Kultural. Ada yang begitu. Ada ya. Non struktural. Jadi dia kultural. Ada yang begitu. Contohnya ada namanya di zaman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf. Di zamannya Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid. Habib Ali Al-Habsyi nggak ada urusan sama dia. Okay. Walaupun Habib Ali kan dalam struktural paling apa? Paling tinggi. Jadi Habib Ali Al-Habsyi itu wali kutub tertinggi, Beb. Dan tentu ini yang ngomong ya, Beb Nazifa. Ini yang ngomong garomah pesawat mundur. Jadi Habib Ali Al-Habsyi itu yang di Holi di Solo itu, ada Hol Solo itu. Dia ini adalah wali tertinggi, Beb. Kutub tertinggi ini. Oh bukan, ini bukan Gibin, ini adalah Habib. Cek Habib. Subhanallah, na'am. Abdurrahman bin Ubaidillah tidak ada urusan sama Habib Ali tidak ada urusan sama dia. Ya. Karena apa? Itu beda magam. Beda magam. Beda apa istilahnya? Beda ranah, beda bidang gitu. Ada yang model begitu. Dan tadi kembali ke tadi kutub. Siapa kutub zaman sekarang? Nah, kutub itu ada yang memang kutub, aulia sepakat bahwa dia adalah kutub zaman. Dia memang pemimpin zaman ini tidak kutbiahnya, kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Terus gimana mau verifikasinya itu, Beb? Betul ya, Beb. Memverifikasi bahwa para wali-wali semuanya sepakat bahwa kutub zaman ini adalah Habib Anu. Nah, emang bisa gitu, Beb? Jadi kutub ya. Lewat mimpi seperti biasa, subhanallah, Beb Ahmad Ramzan.
Subhanallah. Naam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lanjut. Makanya Jadi ada yang muncul gitu ya, terkenal. Misalkan Al-Wali Al-Qutub sekarang Beb Opama. Nah itu kemungkinan besar Wali Qutub itu sekarang itu yang dari jenggot merah. Al-Malatati. Nah itu Wali Qutub. Ya. Itu adalah wali Qutub. Karena semua wali Qutub itu, ya, semua wali Qutub itu adalah dari anak cucu Faqihil Muqaddam. Gitu, Beb. Semua anak cucu Faqihil Muqaddam, mereka lah yang akan menjadi kandidat wali Qutub. Subhanallah. Apa namanya? Biasanya habaib ya. Kalau tawasul itu kan biasanya diakhiri dengan apa? Sebelum ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Biasanya sebelum itu kan wa nawa qutbuz zaman. Kan wa nawa salafun sholihun, dan yang niatkan para salaf kita. Ya kan? Wa nawa ajdaduna, diniatkan para datuk-datuk kita, para habaib. Para datuk ya, sekali lagi datuk ya. Lanjut. Terus wa nawa qutbuz zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Terus yang ngono kan ya wis mesti masuk kan gitu. Dan nyebut nama pun juga pasti masuk. Qutbuz zaman ya, mereka punya panitia pemilihan wali. Subhanallah ya ani. Lanjut. Atau mana sahibul waqt. Allah. Sahibul waqt. Mana sahibul bait. Ini rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Ya yang memiliki Allah. waktu. Ya kutub. Kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala. Kayak bentar. Sahibul waqt ya. Sahibul waqt, pemilik waktu. Pemilik waktu. Becil. Sahibul waqt itu pemilik waktu. Emang yang punya waktu itu siapa, Beb Akun? Yang punya waktu itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Pemilik waktu itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Masa iya pemilik waktu itu adalah siapa namanya? Al-Qutub yakni. Yang ada juga sahibul sertifikat. Yang ada ke sahibul sertifikat. Atau pemilik waktu itu adalah sahibul jam ya, tukang jam ya. Dia punya waktu itu. Ya, dia punya waktu. Itu saiki. Yang memiliki ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Ya kutub. Kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat sebelum Allah menurunkan bala, ngomong dulu, laporan dulu sama kutub, Beb. Kita ulangi ya. Kita ulangi nih. Yang memiliki waktu, ya kutub. Kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh kan setiap mau ngadap satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Mana ada? Mana ada, Beb? Ada perang, laporan dulu. Muhammad, ini umat kamu mau perang ya? Saya izin dulu kepadamu. Izin dulu kepadamu, boleh enggak nurunin musibah, nurunin bencana? Mana ada, Beb? Allah. Subhanallah. Ya. Kalau Nabi Muhammad buatan wonten nggih khalifah setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, saya gebur-gebur khilafah ku kan nyalai hadis kabeh. Ndak ngajine kurang atuh. Ya. Kurang piknik ya. Kopinya kurang kenceng. Nah, itu ya, ngopinya kurang kenceng, Beb. Yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para aulia ini. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi. Jadi Nabi Nuh saja, Nabi Nuh memang Nabi Nuh itu dikasih tahu, Beb, kabul. Nabi Nuh ini kan seorang nabi, seorang rasul. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah, Allah Taala nggak minta izin dulu ke Nabi Nuh. Nggak minta izin dulu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, saya minta izin dulu ya, saya akan menurunkan musibah, akan menurunkan bencana kepada umatmu. Apa begitu? Kan nggak ada. Yang ada kayak pemberitahuan doang. Masa iya seorang wali kutub itu lebih tinggi derajatnya, posisinya lebih tinggi daripada para nabi, para rasul, sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan musibah, menurunkan bencana, itu laporan dulu, minta izin kepada kutub. Kalau kutubnya ACC, maka Allah Ta'ala akan menurunkan musibah. Yang ada kalau Nabi Nuh itu di saat diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada musibah, suruh bikin bahtera, suruh bikin kapal, nah,
Suruh bikin kapal. Nah ini mah enggak, ACC dulu cenah. Kalau di ACC baru turun. Wah, berarti Allah Ta'ala kalah dong sama wali kutub ini, Beb. Aduh, Tuhan macam apa kalau gitu? Harus izin dulu kepada manusia untuk menurunkan sebuah musibah, untuk menurunkan sebuah bencana. Ini kan ngeri loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah ya. Ampun. Aulia ini. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Ya, jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan dari Semarang. Allah mau menurunkan sesuatu di Semarang kali. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung, karena sudah mubrom. Allah itu kan sudah apa? Mubrom pun pasti kan katanya. Sudah pasti terjadi yang di Ummul Kitab ya, yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa diubah. Kan yang Allahu ma yasha'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan diteruskan. Tapi wa indah. Apa Ummul Kitab itu? Allahu ma yasha'u. Allah Ta'ala akan menghapus sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Wa yuthbitu. Dan Allah Ta'ala itu akan menetapkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari hukum-hukumnya ataupun yang lain. Nah, kemudian wa indahu Ummul Kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada Ummul Kitab. Ummu itu artinya adalah induk, Alkitab, induknya tulisan gitu. Ai asluhul ladzi la yataghayyaru minhu syai'un. Yaitu asal dari kitab yang sama sekali isinya itu tidak ada perubahan. Wa huwa ma katabahu fil azal. Dan itu adalah yang Allah Ta'ala tuliskan di alam alam azali. Di alam yang sebelum kejadian. Terus yang tahu tentang catatan itu siapa? Yang nggak ada lah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi ya makanya dalam apa namanya biasa yang kita simak itu ada qada, ada qadar ya. Makanya dalam rukun iman itu kan sebenarnya dalam redaksi hadisnya itu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Nah, itu kalau dalam hadis. Nah, cuman dalam narasi-narasi yang biasa diterima di masyarakat atau disampaikan di masyarakat itu ada istilah qada dan qadar. Jadi kalau qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti, yang mubrom cenah ge. Dan qadar itu ketentuan Allah yang masih mu'allaq gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini sebenarnya nggak sesuai dengan redaksi hadis tadi. Kalau redaksi hadis itu menjelaskan tentang kejadian atau menerima akan atau iman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Harusnya seperti itu kan. Oh, bisa saja dirubah cenah. Terus misal Allah, ini sudah di Ummul Kitab. Ya aku sing nata ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, nggak bisa. Yang masyhur terakhir kali itu ketentuan Allah Ta'ala kemudian ditawar gitu. Ya, ketentuan Allah kemudian ditawar. Ya nggak bisa lah. Yang masyhur terakhir kali itu Habib Niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Dia kutub zamannya. Allah. Jadi Habib yang jadi wali kutub ya. Yang jadi wali kutub adalah Habib. Istimewa ini, Beb. Habib. Cucu bagi ilmu qadam masih, Beb. Kebo. Cucu bagi ilmu qadam. Dan ini adalah ijma dari para aulia. Ijma dari para aulia, ijma dari para ahli sufi. Sehingga apa? Sehingga ya, antum harus percaya bahwasanya wali kutub yang terakhir itu adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Barangkali dari teman-teman itu belum tahu mana Al-Wali Al-Qutub ini yang beberapa tahun lalu itu meninggal dunia, Beb ya. Saya tampilkan itu. Al-Wali Al-Qutub terakhir ya. Al-Wali Al-Qutub terakhir. Al-Wali Al-Qutub terakhir. Semua aulia seluruh dunia sepakat. Sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya terus yang memverifikasi itu siapa? Terus yang memverifikasi siapa? Yang ngomong saat wali pertama, wali kedua, wali ketiga, wali keempat, wali kelima, terus sampai 1000 bahkan 1.000.000 wali gitu. Siapa itu yang laporan itu ya kira-kira ya? Kan ada kesepakatan cenah. Kan katanya ada kesepakatan. Meninggalnya itu tahun 2010, Beb. Sudah 16 tahun yang lalu. Lahir di Sewun, bulan Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah, dan wafat tanggal 12 Rabiul Tsani 1431 atau 4 April 2010. Saat saya itu kuliah itu. Masih kuliah itu, tahun 2010, Beb ya. Subhanallah ya ini. Lanjut.
beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Oh. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Oh, sampai ngiler, Beb. Jadi di akhir umurnya itu nggak bisa bicara. Di akhir umurnya nggak bisa bicara, kemudian ngiler. Ngiler, Beb. Adnan, ngiler. Ngiler. Ya mungkin stroke lah ya. Nggak tahu dah liur. Ngiler. Subhanallah. Naam. Ngeri nggak sih? Ngibul dewek, sepakat dewek. Naam. Ngeri, Beb. Ini wali kutub. Ini wali kutub. Subhanallah ya nih. Ini yang gerebutan mau sandonya. Tisu air liurnya itu. Ngiler ya? Nah, tisunya itu yang gerebutan mau sandonya. Jadi tisunya aja itu diperebutkan oleh orang sedunia, cenah. Bau. Tisunya saja itu diperebutkan oleh orang sedunia, cenah. Bau. Katanya juga ada wali talim yang nggak punya jantung, boy kok, Beb. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Barokah kutub. Ulangi ya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Ayo saya nyekel sanad. Sanad ilmu kan kayak rantai. Ibaratnya nyambung ya. Sanad ilmu kan kayak rantai. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Semua wali sedunia sanad keilmuannya itu ke beliau itu. Wow, Bapak ayat ya. Ngeri nggak sih? Sanadnya ke dia, semuanya wali sedunia tuh. Bahkan air liurnya itu pun diperebutkan oleh orang-orang sedunia. Ilernya kan berkah. Ilernya saja itu berkah, Bet. CK, berkah ya nih. Jadi wali kutub ngiler, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, terus ngiler. Dan ilernya itu, air liurnya berkah, subhanallah. Ya nih. Tapi pesawat mundur namanya apa? Itu yang ngomong namanya Muhammad Mutahar itu. Muhammad Mutahar ya. Lanjut. Ayo saya nyekel sanad. Sanad ilmu kan kayak rantai. Ibaratnya listrik itu nyambung ya. Cetak ya. Nggak bakal apa? Nyetrum kan begitu. Sanad ilmu kan begitu. Ini kabelnya nyambung ya, nyetrum. Ilmumu ya nyetrum. Jadi kalau seseorang memiliki sanad keilmuan, tapi sanad keilmuannya itu nggak nyambung, ya nggak nyetrum, Beb. Nasab pun juga sama. Ketika nasab seseorang itu palsu, disambungkan ke Rasulullah, kemudian nasabnya itu nggak nyambung, ya nggak nyetrum, Beb. Ya, Bang ya. Nggak nyetrum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Aduh, ya baiknya ampun. Tegangannya rata. Tegangannya nggak ada. Kosong. Walaupun kabelnya komplit, itu instalasinya komplit, orang nyambung setrum PLN ya, rakyatnya itu ya nggak bisa, Beb. Nah ini dia, betul-betul sakit parah apa nanggung balak saat dunia. Das. Emang bisa seseorang itu menanggung balak sedunia? Ini wali apa lagi gitu loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini wali masa kayak gitu? Rasulullah nggak gitu-gitu amat, Beb. Rasulullah itu nggak gitu-gitu amat. Lama ini 3 tahun yang lalu, Beb. 3 atau 4 tahun yang lalu itu. Lama, ya, Beb. Terus? Ibaratnya menurut beliau ini tidak pantas. Maksudnya iso diharapna tobat. Ibaratnya menurut beliau ini tidak pantas. Maksudnya iso diharapna tobatnya tanggung gitu. Jadi wali menanggung dosa orang lain ya, bisa ya. Anaknya Rasulullah saja nggak bisa ditanggung oleh Rasulullah. Ini gimana tadinya ini? Jadi wali waktu. Oh, berat ya? Ya, apa? Asyad dukung balaan, kata Nabi. Al-Anbiya, sumal amsal, fal amsal. Paling abot balak yang Allah turunkan paling berat kepada kalian, kata Nabi Muhammad. Para nabi, terus al-amsal, fal amsal. Amsal itu ibaratnya yang persisi, paling persis, berarti yang mendekati derajat Nabi, mendekati terus begitu. Nanti nek pengen dekat sama kanjeng Nabi, ya balak mau kayak. Nek pengen santai-santai wae ya dadi wong biasa wae. Ora usah wali gaya mau ya. Nah, emang Nabi itu menanggung dosa umatnya ya? Nabi aja Nabi sudah, jangan wali. Nabi aja sudah. Itu yang dimaksud itu bukan menanggung bala orang lain, tetapi apa? Coba kita lihat, kita kenali Rasulullah SAW itu. Jadi apakah Rasulullah SAW itu menanggung bala, menanggung ujian, menanggung cobaan dari orang lain?
untuk orang lain. Rasulullah menanggung dosanya umatnya misalkan. Mana ada? Nggak ada. Artinya apa? Artinya asyaddun nasi balaan al-anbiya, kan gitu. Bahwa orang-orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kenapa? Loh, yang dihadapi itu adalah saudara-saudaranya sendiri tuh, paman-pamannya. Kemudian siapa? Kemudian keluarganya. Kemudian satu kota tuh, dia lawan gitu ibaratnya, melawan dirinya. Bahkan Rasulullah itu diuji mengenai istrinya gitu kan. Istrinya difitnah, melakukan perzinahan. Ya, nggak seperti yang digambarkan di sini. Masa iya Nabi Muhammad itu menanggung umatnya nanti kayak Yesus itu nanti, Beb. Kayak Yesus. Ya padahal kan nggak kayak gitu. Artinya ketika seseorang itu menjadi wali, ujiannya banyak. Bukan berarti dia itu menanggung ujian, menanggung bala, menanggung dosa dari orang lain yang nggak ada ceritanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dirinya itu nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Gitu. Kan wali misalkan, wali itu akan mendapatkan ujian dari siapa? Dari masyarakatnya. Akan mendapatkan ujian dari siapa? Dari keluarganya, dari tetangganya, dari temannya, dari orang tuanya. Dan seterusnya gitulah. Kenapa? Karena untuk memupuk bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar totalitas. Jadi ya bukan dirinya kemudian menanggung dosa masyarakat, dosa umatnya, mana ada, Beb. Itu bukan ajaran Islam itu, menanggung dosa orang lain. Nggak ada. Ya kecuali di ajaran Habib. Ya misalkan untuk anak cucu Fagihil Muqaddam itu semuanya kan ditanggung oleh Fagihil Muqaddam, sehingga semuanya itu anak cucu Fagihil Muqaddam itu bisa dimasukkan ke dalam surga lantaran apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah ditanggung oleh Fagihil Muqaddam. Meskipun Fagihil Muqaddam itu adalah sosok yang fiktif. Nah, kecuali dalam ajarannya Habib ada seperti itu. Dan disebutkan di beberapa kitab. Di Syarah Ainiyah ada, di Syarahat Yahadi ada, dan di beberapa kitab-kitab yang lainnya pun ada, Beb. Nah, artinya setiap manusia itu ya menanggung dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Walana a'maluna walakum a'malukum. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dalam surat Al-Isra itu ya. In ahsantum, kalau kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kalian berbuat baik untuk diri sendiri. Wa in asatum, kalau kalian berbuat buruk, falaha, makanya untuk diri sendiri. Jadi nggak ada itu dosa warisan gitu, nggak ada, Beb. Atau dosa ditanggung oleh bapaknya, oleh datuknya, oleh leluhurnya, mana ada. Ya kecuali bukan ajaran Islam gitu kan. Kalau ajaran Islam ya seperti tadi, enak banget ya dosa ditanggung orang lain atau itu kan ajarannya Habib. Seperti tadi. Lanjut. Paling murid gitu ya, sepi wae wis ya. Rasa sing abot-abot ya. Cobaane punya anak ya, dewan. Dari sekian cerita tentang semua para Sabina Sadar. Bahkan dari Bahamid, Mbah Khalil banyak. Ya. Kalau saya kan Habib, jadi lebih ngertinya Habib kan gitu toh. Iyalah. Dari kalangan sendiri. Dari kalangan Kiai ya banyak. Cuman kan saya nggak begitu menguasai sejarah para wali di kalangan Kiai. Dongeng para Habib gitu. Lebih daripada Kiai-Kiai sepuh. Kan Kiai-Kiai sepuh pasti tahu. Seperti Kiai-Kiai Wali Lirboyo pasti, Ahlul Bait Lirboyo pasti lebih kenal kan begitu. Di pelosok dari mana kan pasti lebih mengenal. Seperti Mbah Mun, anak-anaknya lebih mengenal Mbah Mun daripada orang lain kan gitu. Udah, wallahu alam itu selesai, Beb.